Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Eka Ibtisama dengan NIM 12610220224. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pernikahan atau yang disebut dengan hukum hazawaj. Nah, di sini ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan serta haram. Nah, yang pertama kita menjelaskan mengenai pernikahan adalah wajib atau yang disebut dengan azawaju al-wajib, yang berbunyi yajibu azawaju alamin al-khadari alai wa takhotsna ilaih wa khoisina ala anata liana syanata nafs wa ha anil haramil wajib wala yutimadalika illa bil jawab, yang artinya hukum pernikahan itu wajib bagi orang yang sudah siap melakukan suatu pernikahan dan dia khawatir apabila dia tidak menikah dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib sebab menjaga diri dari suatu yang diharamkan seperti zina, hukumnya adalah wajib. Sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara menikah, karena itu hukum menikah adalah wajib. Nah, kemudian yang kedua yaitu azawaju al-mutajab, yang artinya hukum pernikahan itu sunnah, yang berbunyi ama mangka natani khallahu wa qadinona laih walakinahu yaman ala nafsi man iftara famahar maulahu alaih azawarju yustarjatu lahu wa yakunu aula minnan nahlil ibadah wa inna ar-rabbani tal yurasmi nal islami fisyai, yang artinya hukum pernikahan itu sunnah bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi dia masih mampu menjaga dirinya dari perbuatan atau hal-hal yang diharamkan. Jika tidak menikah seperti zina, maka baginya hukum nikah itu sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah itu tidak ada dalam ajaran Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu azawaju al-haram, yaitu hukum pernikahan yang bersifat haram, yang berbunyi wa yahrumu fi haqqim ayu bilabi zawijati fil wato iwal ing faki ma'dam ing qudratihi alaihi wa tawaqanihi ilaih, yang artinya hukum pernikahan haram bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan menafkahi kepada istri dan keluarganya baik secara tahlil maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram. Nah, selanjutnya yaitu hukum pernikahan yang bersifat makruh atau azawaju al-makruh. Di sini bunyinya wa yukrahu fiha khamailu bi zaujati al-waita'i wa in faqih haitsu la yaqudurum bil maqati bimang kanas goniyatau wa laisalah hasib wa tung qawiyatum wi al-wata'i wa inna anqata abidalika an syai min al-ta'ai au al-istigholibi ilmi adita dari al-makhohatu, yang artinya hukum pernikahan itu makruh bagi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, akan tetapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya karena ia tergolong kaya dan syahwatnya tidak terlalu besar, maka hukum baginya salah dan makruh. Jika suami tidak mampu atau bisa memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatannya atau kalangan seperti menuntut ilmu pengetahuan, maka hukumnya makruh atau bertambah kuat. Selanjutnya yaitu mengenai hukum pernikahan yang mubah, yaitu azawaju al-mubahu, yang berbunyi wa yubahu bimaza antawat ada wadi wal mawani'u, yang artinya hukum pernikahan itu mubah apabila jika terjadi faktor-faktor yang mengharuskan atau menghalangi pernikahan pada orang tersebut. Nah, selanjutnya yang saya ketahui mengenai pernikahan. Nah, pernikahan itu kan dilakukan oleh kedua insan. Nah, di sini di dalam Islam, ajaran Islam itu tidak ada larangan maksudnya dilarang untuk melakukan zina sebelum melangsungkan pernikahan. Nah, di sini agama Islam berprinsip untuk tidak ada pelepasan kendari harizah seksual tanpa adanya ikatan yang sah. Ikatan yang sah itu berarti pernikahan. Nah, jika seseorang dikhawatirkan berbuat dan perlu menikah, maka menikah lebih diutamakan. Dan di agama Islam itu menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan harizah dan dianjurkan agar menikah dan melarang hidup bujang dan dikepiri.
supaya untuk menghilangkan hal yang seperti zina tersebut, itu umat Islam itu disarankan untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu. Nah, pernikahan tersebut ada beberapa faktor, maksudnya beberapa untuk babnya itu ada 5 yang tadi saya bacakan. Beliau itu menikah, tetapi dia tidak bisa menafkahi istrinya dan keluarganya. Nafkah itu tidak hanya di dunia saja, maksudnya lahir dan batin. Dia merasakan istrinya yang bisa merasakan nafkah tersebut. Itu sekian itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.